Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari kekasih Tuhan, terkhusus Jemaat Gereja Toraja Bogor yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan selalu nyata dan indah. Sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan memohon penyertaan-Nya agar hari ini kita dapat berjalan dalam terang dan kehendak-Nya. Melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 30 Agustus 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 dalam tema motivasi mengikut Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memulai hari yang baru. Sebelum kami menjalani aktivitas hari ini, kami ingin menenangkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu, membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ini. Tolong kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu memimpin setiap perkataan, pemikiran, dan perenungan kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah setiap pribadi yang hadir dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam renungan ini memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 dalam perikop permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Firman Tuhan. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Motivasi mengikut Yesus. Patunna menturu lako puang Yesu.
Tepat setelah Tuhan Yesus menyampaikan penderitaan, kematian, serta kebangkitannya, maka Yakobus dan Yohanes menyatakan keinginan melalui ibu mereka. Entah bagaimana cara kedua murid ini menafsirkan penyampaian Tuhan Yesus tersebut. Sepertinya mereka memiliki keyakinan yang begitu kuat akan kemenangan Tuhan Yesus setelah melalui penderitaan. Namun, apakah pemikiran mereka sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Disinilah persoalannya. Sekalipun Yakobus dan Yohanes memiliki keyakinan yang kuat akan kemenangan Tuhan Yesus pada akhirnya, namun rupanya mereka salah menafsirkan kemenangan itu. Mereka menyangka bahwa kemenangan itu bersifat keduniawian, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja di dunia ini. Ambisi kedua murid ini membuat mereka gagal melihat rencana Tuhan yang jauh melampaui kemenangan duniawi. Kendati mereka datang merendahkan diri di hadapan Yesus dan siap meminum cawan yang diperuntukkan bagi Tuhan Yesus, namun karena ambisi duniawi, mereka gagal melihat rencana surgawi. Keyakinan yang kuat sekalipun, jika tidak didukung oleh ambisi yang benar, akan menghasilkan kekeliruan untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Tentu setiap orang memiliki ambisi untuk hari depan yang baik. Namun penting untuk diperhatikan bahwa ambisi yang benar bukan ambisi yang didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Ambisi yang benar dalam mengikut Tuhan adalah ambisi untuk menaklukkan keinginan pribadi di bawah kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan penyangkalan diri. Apakah ambisi terbesar kita saat ini? Firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa diri masing-masing dalam hal motivasi dan ambisi mengikut Tuhan. Mari melihat diri masing-masing dalam terang firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengalami dan menikmati pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau telah meneguhkan dan menuntun hati kami melalui kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami dengan kesehatan dan hati yang gembira dalam menata setiap karya dan kerja kami. Pelihara kami ya Tuhan dalam kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kesabaran, dan kasih dalam menjalani tanggung jawab dan relasi dengan sesama kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami pergumulan, agar mereka merasakan penghiburan dan pertolongan dari-Mu. Yang bersuka cita karena pertambahan usia, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan, pertambahan usia perkawinan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan terus semangat, dan pada waktu Tuhan, saudara kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Mendoakan para orang tua kami dalam usia indah agar selalu sehat, berbahagia, dan bersukacita dalam Tuhan, dan terus menjadi teladan bagi kami. Tuhan, jadikan masa tua mereka masa yang tetap berarti, penuh damai, penuh pengharapan, dan dikelilingi oleh kasih keluarga serta damai dari surga. Mendoakan pelayanan Bapak Pendeta, para majelis, pengurus OIG,
dan panitia kegiatan dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor, agar segala pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi jemaat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berikan terus kesehatan, sukacita dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, membawa pertumbuhan rohani bagi jemaat, dan mempererat tali persekutuan. Berkati bangsa dan negara kami, berikanlah hikmat bagi para pemimpin, dan kiranya keadilan, kedamaian, dan kebenaran-Mu dinyatakan di negeri ini. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus karena kasih yang luar biasa senantiasa akan menyertai kita. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat, menguatkan iman kita, dan memberi arah bagi langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.